Kamu pasti hafal 8 planet di tata surya kita. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Tapi bagaimana kalau ternyata ada yang kesembilan? Bukan planet kecil seperti Pluto yang sudah dipecat dari daftar planet. Tapi sebuah planet besar, mungkin sebesar Neptunus, yang bersembunyi jauh di sudut gelap tata surya kita, di tempat yang belum pernah benar-benar kita lihat. Dan ini bukan teori pinggiran. Ini adalah hipotesis yang didukung oleh kalkulasi matematis serius, dua astronom dari salah satu universitas terbaik di dunia, dan bukti yang terus bertambah kuat dari tahun ke tahun. Yang lebih mengejutkan lagi, saat video ini kamu tonton, ada teleskop raksasa yang sedang aktif berburu planet ini di langit Chile. Dan jawabannya mungkin datang dalam beberapa bulan ke depan. Ini adalah salah satu perburuan paling mendebarkan dalam sejarah astronomi modern. Dan kita bahas sekarang. Kalau kamu baru di sini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Setiap minggu kita bahas sains dan misteri alam semesta dengan cara yang mudah dimengerti. Yuk kita mulai. Kenapa ilmuwan curiga ada planet ke-9? Untuk memahami misteri ini, kita perlu ke ujung tata surya kita dulu. Di luar Neptunus, planet paling jauh yang kita kenal, ada sebuah wilayah yang disebut Sabuk Kuiper. Bayangkan sebuah donat raksasa dari batu, es, dan debu yang mengelilingi tata surya kita di pinggiran terluarnya. Pluto ada di sini, dan ribuan objek beku lainnya juga. Nah, disinilah keanehan itu mulai terdeteksi. Para astronom menemukan bahwa banyak objek di Sabuk Kuiper yang disebut Trans-Neptunian Objects atau TNO bergerak dengan orbit yang sangat aneh. Mereka tidak bergerak acak seperti yang seharusnya, melainkan seperti digembalakan ke arah yang sama oleh sesuatu yang sangat berat. Analoginya begini, bayangkan kamu melihat ribuan ikan di laut yang berenang bebas ke segala arah. Tapi tiba-tiba sekelompok ikan di pojok tertentu, semuanya bergerak serentak ke satu arah yang sama, kamu pasti langsung curiga. Ada apa di sana? Predator? Arus tersembunyi? Sesuatu yang tidak kelihatan tapi jelas sedang menggiring mereka. Itulah yang terjadi di Sabuk Kuiper. Objek-objek di sana bergerak serentak ke arah yang sama. Dan sesuatu yang tidak kelihatan itu diduga adalah Planet 9. Pada 2016, dua astronom dari Caltech, Konstantin Batygin dan Mike Brown, menerbitkan penelitian yang menghitung probabilitas terjadinya pengelompokan orbit seperti itu. Secara kebetulan, hanya 0,007%. Hampir mustahil terjadi tanpa alasan. Dan alasan paling masuk akal menurut mereka, ada sebuah planet besar yang belum kita temukan, bersembunyi jauh di sana. Mereka menyebutnya Planet 9. Seperti apa planet 9 itu? Oke, kalau Planet 9 itu ada, seperti apa ia sebenarnya? Prediksi awal Batygin dan Brown di 2016 menggambarkannya sebagai planet dengan massa 5 hingga 10 kali massa bumi, dengan orbit yang sangat elips dan sangat jauh, antara 400 hingga 800 kali jarak bumi matahari, dengan periode orbit sekitar 10.000 hingga 20.000 tahun. Untuk membayangkan skalanya, bumi mengorbit matahari dalam 1 tahun. Planet 9 membutuhkan waktu 10.000 hingga 20.000 tahun hanya untuk satu putaran penuh. Jarak terjauhnya dari matahari begitu ekstrim, sehingga sinar matahari yang sampai ke sana hanya seperti bintang yang sangat terang di langit malam. Bukan matahari seperti yang kita kenal. Dan ada kabar terbaru, penelitian oleh Siraj dan rekan-rekan di 2024 sampai 2025 memperbarui estimasi ini. Memperkirakan masanya sekitar 4,4 kali massa bumi pada jarak sekitar 290 AU dari matahari, sedikit lebih kecil dan lebih dekat dari perkiraan awal. Kenapa ia begitu sulit ditemukan? Karena planet ini sangat jauh, sangat gelap, dan bergerak sangat lambat melintasi langit. Ukurannya yang kecil dan jaraknya yang sangat jauh berarti sangat sedikit cahaya matahari yang memantul darinya.
membuatnya sangat sulit untuk dideteksi dengan teleskop biasa. Ini bukan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ini seperti mencari jarum gelap di lapangan sepak bola yang sangat gelap dari jarak puluhan kilometer. Bukti-bukti yang semakin kuat. Sejak 2016, bukti-bukti untuk Planet Nine terus bertambah dari berbagai arah yang berbeda. Bukti pertama, pengelompokan orbit yang terus dikonfirmasi. Bukti utama tetap pada orbit objek-objek Extreme Trans-Neptunian Objects atau ETNO yang menunjukkan pengelompokan aneh yang mengindikasikan adanya objek masif. Planet Nine diduga menggiring objek-objek ini sepanjang orbitnya. Bukti kedua, penelitian April 2024 yang disebut terkuat sejauh ini. Dalam penelitian 2024, Batygin dan Brown menganalisis orbit 17 objek trans-Neptunus yang punya ciri aneh. Titik terdekat mereka ke matahari bisa sedekat Jupiter. Objek-objek yang memotong orbit Neptunus seperti ini seharusnya terlempar keluar dari tata surya. Tapi mereka masih ada. Sesuatu sedang melempar mereka ke jalur itu, lalu sesuatu yang lain menahan mereka. Menurut penelitian ini, hanya Planet Nine yang bisa menjelaskan kedua hal ini sekaligus. Batygin menyebutnya sebagai bukti statistik terkuat sejauh ini bahwa Planet Nine benar-benar ada di sana. Bukti ketiga, 78% wilayah sudah dikecualikan. Pencarian menggunakan data PANSA-ARES, Zwicky Transient Facility, dan Dark Energy Survey sudah berhasil menyingkirkan 78% wilayah langit yang semula diprediksi sebagai lokasi Planet Nine. Ini seperti permainan peta umpet di mana kita sudah mengecek sebagian besar persembunyian yang mungkin, dan Planet Nine masih bersembunyi di 22% yang tersisa. Tapi ada juga pengkritik. Tidak semua astronom setuju. Beberapa ilmuwan mengaitkan orbit aneh ETNO dengan efek materi gelap atau dengan kesalahpahaman tentang cara kerja gravitasi. Astronom David Tolan dari University of Hawaii menyebut dirinya berada di zona abu-abu soal Planet Nine. Dan ada kemungkinan bahwa pengelompokan orbit itu hanya terlihat nyata karena kita belum menemukan cukup banyak objek untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Sains yang jujur selalu menyertakan ketidakpastian. Dan saat ini ketidakpastian itu sedang sangat intens. Perburuan besar Vera Rubin Observatory. Dan inilah bagian yang membuat kisah ini menjadi sangat mendebarkan saat ini juga. Di Juli 2026, di sebuah pegunungan di Chile, pada ketinggian hampir 2.700 meter, ada sebuah teleskop yang baru saja mulai beroperasi penuh. Namanya Vera C. Rubin Observatory, dinamai dari astronom wanita yang menemukan bukti pertama materi gelap. Observatorium ini dilengkapi dengan kamera berukuran 3.200 megapiksel. Kamera terbesar yang pernah dibangun untuk penelitian astronomi. Ia akan memotret seluruh langit belahan selatan setiap 4 hari sekali, mengakses sekitar 10 miliar objek selama program surveinya yang berlangsung 10 tahun. Kamera mulai mengambil gambar pertamanya pada April 2025 dan gambar first light resmi dirilis pada 23 Juni 2025. Program survei sains penuh dimulai pada 2026. Pada akhir Februari 2026, observatorium ini sudah mengeluarkan lebih dari 800.000 peringatan dalam satu malam selama fase commissioningnya. Dan untuk Planet Nine, Scott Shepard dari Carnegie Science menyebut Rubin punya sekitar 70 hingga 80% peluang menemukannya, jika planet itu memang ada. Yang lebih menggembirakan, Batygin dan timnya sudah mempersempit area pencarian dengan simulasi terbaru 2024 sampai 2025, memfokuskan survei awal Rubin ke sektor-sektor tertentu di langit selatan. Dari wilayah pencarian asli, kini sudah tersisa kurang dari 10% yang belum diperiksa. Batygin sendiri baru-baru ini berkata pada 5 Juni 2026, kita akan mendapat batch baru penemuan mulai musim panas ini, musim panas 2026. Ini akan menjadi uji langsung dari semua bukti yang kita punya untuk keberadaan Planet Nine. Dengan kata lain, jawabannya mungkin sudah sangat dekat.
Kalau bukan planet, lalu apa? Bagaimana kalau planet Nine tidak ditemukan oleh Rubin? Apakah itu berarti tidak ada apa-apa di sana? Belum tentu. Ada beberapa alternatif yang sedang dieksplorasi para ilmuwan. Alternatif pertama, lubang hitam primordial. Pada 2019 dan 2020, beberapa fisikawan mengusulkan ide yang cukup liar. Mungkin yang menggiring objek-objek sabuk Kuiper bukan planet, tapi sebuah lubang hitam purba yang sangat kecil, seukuran bola bowling, dengan massa setara beberapa kali bumi. Lubang hitam seperti ini memang tidak akan memancarkan cahaya, jadi tidak bisa dilihat dengan teleskop optik biasa. Ini masih sangat spekulatif, tapi ide ini sudah mendapat cukup perhatian serius untuk diteliti lebih lanjut. Alternatif kedua, bias observasi. Mungkin pengelompokan orbit ITNO yang kita lihat bukan nyata, tapi hanya hasil dari cara kita mengamati langit. Kita cenderung melihat objek yang lebih mudah diamati, dan itu bisa menciptakan ilusi pola yang sebenarnya tidak ada. Beberapa astronom, termasuk mereka yang menggunakan set data ITNO yang berbeda, menemukan hasil pengukuran pengelompokan yang berbeda pula. Rubin Observatory akan menjawab ini juga, karena dengan cakupan langit yang jauh lebih luas dan sistematis, kita akhirnya akan punya data yang cukup untuk melihat gambaran sesungguhnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kalau video ini menambah wawasanmu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kamu percaya Planet Nine itu ada atau tidak?